Usai bebasnya Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon menjadi angin segar dan harapan baru bagi terpidana dan mantan terpidana lainnya. Saka Tatal, salah satu mantan terpidana, resmi mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku memiliki 4 bukti kuat baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal juga menyiapkan sejumlah ahli terkait kasus yang dihadapi kliennya. Ada 4 novum yang menggambarkan secara jelas, secara tegas apa sih yang terjadi, kondisi yang sebenarnya pada peristiwa 27 Agustus 2016 lalu. Novum itu memang tidak pernah beredar sebelumnya, tidak pernah diperlihatkan sebelumnya, dan tidak pernah ada orang yang mengetahui sebelumnya. Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat telah merespon surat pengajuan peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina. Pengadilan telah menunjuk 3 orang hakim untuk memimpin jalannya persidangan. Ketiganya, diantaranya Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia, Hakim Anggota Galuh Rasma Esti, dan Justisia Permatasari. Sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi bahwa kesalahan proses hukum itu bukan hanya menimpa Karta Sengkon ataupun seperti Peggy kemarin, ini pun bisa terjadi. Sementara itu, kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina yang juga Ketua Pradi, Otto Hasibuan, menyatakan bebasnya Peggy Setiawan bisa jadi beberapa terpidana dapat dinyatakan tidak bersalah lantaran konstruksi hukum yang dibuat Polri dan pengadilan pada kasus yang terjadi 8 tahun lalu itu tidak berdasar pasca bebasnya Peggy dari status tersangka. Dalam pra-peradilan disebutkan bahwa penetapan penghentian penyidikan terhadap kasusnya si Peggy ini. Sehingga persoalannya begini. Kalau demikian halnya, ada 8 yang sudah dihukum. 1 ini katanya Peggy. Terlepas ini Peggy yang sebenarnya atau tidak, walaupun oleh pra-peradilan dinyatakan dia itu tidak sah penetapan tersangkanya. Lantas apakah adil kalau betul ada Peggy yang lain itu tidak diapa-apain, tidak diproses, tapi 8 orang ini dinyatakan salah. Ini kan menjadi masalah. Sehingga menurut saya dengan bebasnya Peggy, otomatis yang 8 inilah harus dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Sidang PK Tatal sendiri akan dimulai pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah Majelis Hakim mengabulkan permohonan PK Saka Tatal sehingga membuat peluang membebaskan terpidana lainnya? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang peninjauan kembali atau PK menjadi langkah hukum akhir yang akan ditempuh mantan terpidana kasus Vina dan Eki, Saka Tatal. Sejumlah pakar hukum menyebut dengan bebasnya Peggy Setiawan maka menjadi angin segar bagi terpidana lainnya. Mungkinkah Majelis Hakim akan mengabulkan PK Saka Tatal dan bagaimana perkembangan proses PK yang diajukan? Apakah juga akan diikuti terpidana lainnya? Pagi ini kita akan bahas lagi dengan sejumlah narasumber, diantaranya kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina Jutek Bongso, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hibnu Nugroho, dan juga Kabareskrim Polri periode 2008-2009 Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Bapak-bapak dan juga Ibu Titin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pemirsa. Baik, saya ke Ibu Titin dulu. Pagi hari ini Ibu juga langsung bersama Saka ya Ibu, sedang di jalan menuju kemana nih Bu? Menuju ke Bandung, mau menjalani tes psikologi oleh LPSK. Oke, ini berarti bagian juga dari upaya PK yang sedang diajukan ya Bu ya? Ya, karena kan saya yang mendampingi Saka tuh melihat betul kalau skala psikologi Saka belum masih up and down. Kadang-kadang dia misalnya ditanya masalah apa yang terjadi di 2016, aura kemarahannya kelihatan betul, dan itu juga pernah terlihat secara nyata oleh tim dari LPSK. Itulah sebabnya karena kita juga mengajukan untuk perlindungan saksi dan korban. Hari ini saya diundang dan Saka menuju ke Bandung untuk tes psikologi. Oke, itu yang melatar belakangi Saka juga akhirnya menjalani tes psikologi. Keadaan Saka jelang sidang PK sejauh ini bagaimana Bu Titin?
Saka sih sebetulnya ketika Peggy dibebaskan, dia juga turut bahagia karena dia sendiri dari awal dia merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saka juga berharap PK-nya juga akan berhasil karena keyakinan Saka dan saya juga punya keyakinan tidak pernah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan yang dituduhkan kepada 8 terpidana. Oke, dan artinya ini juga sekaligus pemulihan nama baik Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ya Bu Titin? Ya, betul. Baik, kita masuk ke sidang PK yang akan berlangsung nanti 24 Juli Bu Titin. Saya melihat juga membaca begitu beberapa literatur di berbagai dimensi, ada bukti baru yang sudah disiapkan. Kabarnya ada 4, buktinya apa saja nih sejauh ini Bu Titin? Kalau bukti barunya saya tidak bisa mengkomunikasikan di media, tapi yang jelas Bapak Oto Hasibuan saya juga sudah menyerahkan bukti serupa, tetapi mungkin untuk Pak Oto saya juga menyerahkan sekitar 200 visual. Saya sudah juga komunikasikan dengan Pak Jutek. Nanti dari visual itu akan terungkap secara nyata apa yang terjadi sebetulnya di 2016-2017. Ada visual berupa foto atau video, Bu Titin? Mungkin nanti Pak Jutek yang jelaskan, karena ini juga karena itu kan kaitannya dengan 7 terpidana. Yang jelas apapun dokumen yang saya miliki, saya serahkan seluruhnya. Saya sudah tidak kecuali ada 1 dokumen yang masih saya tunggu, karena sebetulnya saya sudah memohon-mohon kepada orang yang akan memberikan, cuman masih dijawab dengan senyum. Nanti kalau misalnya dokumen itu sampai ke tangan saya, sudah pasti saya berikan juga kepada Pak Jutek Wongso. Oke, begini Bu, Ibu memberikan bukti visual begitu ya, ada puluhan tadi ya Bu Titin ya? Ada 200. Oh ada 200 bahkan, ada 200 visual yang Ibu Titin katakan. Artinya ini physical evidence ya Bu ya, atau bukti fisik? Sebetulnya gini, dari visual yang saya berikan nanti Pak Jutek Wongso dan timnya akan lebih memahami, lebih mengkaji sebetulnya betul nggak sih terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di tahun 2016. Semuanya sudah saya serahkan secara utuh di hadapan Bapak Oto Hasibuan pada Senin kemarin. Ya, ini artinya saling dukung juga ya antara Anda juga dengan tim hukum atau kuasa hukum dari terpidana lain yang saat ini masih mendekam di jeruji besi begitu ya Bu Titin. Nah, saya ke Pak Jutek kalau begitu. Pak Jutek, sudah diserahkan dari Ibu Titin, ada katanya bukti tambahan bukti visual ada 200 lebih begitu ya tadi Bu Titin mengatakan. Ini sudah diterima dengan baik ya Pak Jutek? Sudah diterima oleh Ketua Umum kami Profesor Dr. Oto Hasibuan dan sudah juga dikomunikasikan ke kami. Memang tidak boleh diungkap dengan gamblang begitu apa saja karena ini menjadi materi PK begitu kurang lebih ya Pak Jutek. Tapi ini apakah, saya tanya juga tadi ke Bu Titin, apakah ini juga bukti fisik atau physical evidence atau seperti apa? Bukti fisik ya. Ke Pak Jutek itu Pak. Ya silakan Pak Jutek, apakah ini bukti fisik, physical evidence atau apa ya? Ya, makasih Bu Titin, Mas Radi. Ya. Jadi memang ini ada petunjuk ya, ada petunjuk yang diberikan Bu Titin ke kami karena Bu Titin juga adalah bagian dari tim hukum ya, 6 terpidana yang ditangani kami. Karena Bu Titin itu masuk di tim kuasa kami itu. Jadi kami satu tim sebenarnya dengan Bu Titin. Satu tim. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan betul ya, kami sedang pelajari. Kebetulan koordinator untuk 6 terpidana yang masih mendekam ya, saya dengan Bang Ruli yang ditunjuk oleh Bang Oto ya untuk koordinator di tim hukumnya 126 orang kami ya. Jadi Mas Radi, kami dapat sampaikan yang kali ini yang ditangani Bu Titin, Saka itu adalah di luar dari yang kami tangani oleh Pradi ya. Itu adalah Bu Titin dengan pengacara lain
ya, tapi Bu Titin secara pribadi juga masuk menangani tim yang yang enam terpidana lain, oleh karena beliau ini kita anggap banyak tahu ya tentang peristiwa tahun 2016 yang lalu. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa kami sampai saat ini 6 terpidana belum mengajukan PK, ya kan, belum mengajukan PK. Kami masih mengumpulkan novum, walaupun sudah lebih dari 30 novum yang kami sudah kumpulkan, ya. Tapi kami belum mau terburu-buru, ya, belum mau terburu-buru, oleh karena kami tahu resiko yang akan kami kita perhitungkan, ya. Kalau Bu Titin kepada Saka, karena Saka sudah selesai menjalankan pidananya, ya kan, resikonya mungkin kuasa hukum Saka sudah berhitung. Kalau kami ini masih mendekam, 6 ini terpidananya seumur hidup. Kalau kami salah melangkah, ini menyangkut nasib mereka. Jadi kami tidak ingin terburu-buru, kami ambil langkah-langkah hukum yang tepat. Setelah kami berdiskusi panjang, lebar, dan dalam, setelah itu baru kami akan mengajukan dalam waktu dekat ke depan. Gitu, demikian Mas Radi. Oke. Berarti novum itu termasuk 200 visual yang diberikan Ibu Titin kepada Anda juga ya, Pak Jutek ya? Oh ya udah pasti itu, karena itu petunjuk kan, berupa foto-foto dan juga bukti lain, ya kan. Nanti kami kaji mana yang cocok dengan rangkaian yang kami pelajari. Ya kami ini ibaratnya lagi menyusun jalan cerita yang sebenarnya gimana, karena kami bukan tim yang menangani di tahun 2016. Kami masuk ini kan baru kurang lebih 1,5 bulan, hampir mau 2 bulan ini kan gitu. Ya kami coba dengan versi kami cerita mungkin lebih segar ya, lebih bisa menjadi data pembanding pada putusan 2016 lalu, Mas. Ya, saya ke Prof. Hipnu dulu sekarang. Prof, apakah bisa kemungkinan terpidana lain dibebaskan karena Peggy bebas? Ini kita konteksnya dalam melihat para terpidana yang saat ini masih mendekam di jeruji besi dan juga Saka Tatal yang sudah menyelesaikan hukuman pidananya. Bagaimana Prof. Hipnu melihatnya? Ya, jadi kalau menurut saya gini, antara Peggy dan 7 terdakwa yang sudah terpidana, suatu yang berbeda. Putusan Peggy itu tidak bisa menjadikan pengaruh pada putusan yang sudah terpidana. Tapi putusan pra peradilan menjadi pintu masuk, ya. Karena di sana ada ketidakprofesional dalam penanganan waktu itu. Disebutkan yang sekarang adanya suatu salah tangkap. Peggy yang mana? Memang dalam BAP ada Peggy, tapi Peggy yang lain. Lah, disinilah ada tidak profesional. Oleh karena itu kalau berpengaruh pada pra peradilan terhadap putusan majelis, enggak, suatu yang berbeda. Suatu yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini saya kira ketidakprofesional itu berarti pada waktu 8 tahun yang lalu juga tidak profesional. Nah, ketidakprofesional inilah makanya para pengacara terdakwa termasuk Bu Titin itu adalah bagaimana menimbulkan bukti, menemukan bukti untuk mengajukan PK. Bukti primer loh. Jadi mohon Bu Titin kalau bisa bukti primer, bukan bukti sekunder. Karena bukti primer ini akan menjelaskan kondisi real. Tapi kalau bukti sekunder itu akan memberikan data-data yang masih dirangkai kembali. Seperti Pak Jutek tadi, dirangkai kembali bagaimana saat ini terjadi. Ini memerlukan keahlian khusus yang kadang-kadang hakim juga belum bisa menerima, karena itu keterangan ahli. Karena keterangan ahli itu dalam ilmu hukum pembuktian kan bebas. Bisa dipakai, bisa tidak. Lain dengan keterangan saksi. Tapi kalau bukti primer itu mengikat. Disinilah saya kira teman-teman penasihat hukum harus mencari bukti primer yang betul-betul bahwa bukti itu tidak dilakukan ketika 8 tahun yang lalu. Jadi jangan sampai cepat-cepat. Saya sepakat tuh Pak Jutek. Jangan cepat-cepat. Karena apa? Dalam PK itu hanya 1 kali. Sekali melangkah, selesai. Disinilah saya kira perlu kehati-hatian. Oke, tata saka jalan sambil yang lain menyiapkan. Karena ketidakprofesional itu sudah awal sudah diketahui. Sehingga paling tidak dalam pembuktian pun juga tidak profesional. Sehingga potensi-potensi PK ini menjadikan suatu yang menarik untuk para penasihat hukum terdakwa. Oke, bukti primer ini artinya termasuk bukti bahwa tewasnya Vina dan Eki ini karena ada rekayasa begitu ya kira-kira Pak Prof. Hipnu ya? Bukti primer, kalau dakwaan tadi sudah sampaikan Bu Titin, misalkan pembunuhan berencana. Betulkah 8 ini melakukan pembunuhan? Kan itu. Bagaimana perannya masing-masing? Bagaimana buktinya? Alatnya apa? Di mana? Jam berapa?
Itu yang harus dilakukan dalam teori insakling, enswakling untuk tersangka itu harus jelas. Dalam kondisi ini saya kira harus direkonstruksi kembali para penasihat hukum. Oh ternyata para pihak ini memang ada korban, tapi ternyata bukan ini karena perannya tidak nyambung terhadap yang dilakukan. Nah ini yang saya kira terjadi suatu perdebatan ketika itu peran masing-masing sebagai penyertaan itu yang tidak jelas. Apalagi sebagai anak. Apakah hanya nonton saja? Apakah hanya ikut? Nah ini juga perlu penjelasan karena dalam suatu surat dakwaan harus rigid memberikan peran berdasarkan BAP yang telah dibuat oleh polisi waktu itu. Baik, kalau gitu saya ke Pak Susno sekarang. Pak Susno, Anda sebagai orang yang pernah memimpin Bareskrim Polri begitu ya, membawahi para penyidik di seluruh Indonesia juga yang mengasistensi semua penyidik yang ada di seluruh Indonesia. Saya tahu dari awal Pak Susno sangat mendukung upaya PK ini diajukan ya. Dan saat ini salah satunya sudah bergulir dari Saka Tatal. Nah, Anda sebagai juga mantan penyidik yang memimpin juga penyidik pasti punya insight atau punya pandangan begitu apa-apa saja yang sebenarnya novum yang perlu diajukan jika PK ini ingin dikabulkan, Pak Susno, dari kacamata Anda. Oke. Putusan pengadilan sudah ada, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 8 terdakwa. Pertanyaannya adalah, adakah peristiwa pembunuhan itu? Siapa yang menjamin bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi dan perkosaan itu terjadi? Apa alat buktinya? Itu dulu yang harus dibuktikan. Kan penyidikan itu membuat terang suatu peristiwa. Peristiwanya jelas. Ditemukan 2 jenazah di atas jembatan flyover. Di situ ada helm, di situ ada sepeda motor, di situ ada darah, tetapi tidak diambil sidik jari, tidak dibuka CCTV, tidak dibuka juga HP. Itu peristiwanya. Nah, pertanyaannya peristiwa apa itu? Apakah itu pidana, apa itu bukan? Siapa yang mengatakan itu pidana? Kecuali saksi. Saksi siapa? Tak ada satupun saksi yang melihat, kecuali ada saksi pembohong yang melihat lempar-lemparan, dan itu jelas bohong. Nah, apakah peristiwa itu pidana? Ini harus dijawab. Nah ini, ya, nah dari sini hakim yakin terjadi pembunuhan. Nah maka di sini salah satu unsur daripada untuk mengajukan PK itu terpenuhi. Terpenuhinya apa? Tidak cermatnya hakim. Hakim tidak cermat. Dia ngadili apa di sini? Ngadili bayang-bayang. Hanya berdasarkan keterangan saksi. Saksi mata yang melihat peristiwa penusukan, penggebukan, pemukulan dan sebagainya tidak ada. Kemudian kalaupun ada, saksinya hanya melihat dari jauh. Hanya lemparan, tidak ada pembunuhan. Satu. Kedua, siapa yang bisa menjawab bahwa TKP-nya ada 3? Di jembatan sebagai peletakan jenazah, kemudian di belakang showroom katanya eksekusi, kemudian di SMP 11 itu tempat dilakukan ruda paksa dan lain-lain. Kemudian sampai ke jembatan, 1 dari korban masih hidup. Alangkah bodohnya pembunuh berencana beramai-ramai membawa orang masih hidup di jembatan. Kan bisa ngomong deh kalau nggak mati. Kemudian alangkah bodohnya bunuh orang di 3 tempat, diletakkan sana, letakkan sini. Jadi ini ketidakcermatan hakim terpenuhi satu di sini. Belum kalau kita kaitkan dengan novum baru. Apakah ada alat bukti? Ada. Physical evidence berupa skrup atau baut yang di situ ada daging manusia, ada daging. Apakah itu di laborat? Daging itu daging apa? Daging hewan, daging manusia, atau daging ikan, atau daging apa? Kalau itu daging manusia, apakah itu dagingnya Iki? Apakah itu dagingnya Vina? Kemudian diukur dengan saintifik juga, forensik juga. Apakah tinggi daripada skrup itu dengan tinggi orang, dengan jarak sepeda motor. Nah ini untuk membuktikan apakah ini peristiwa pidana atau kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan ini apa tunggal, apa tidak. Sesuatu yang masih kabur di sini. Kenapa? Karena mereka telah mengingkari penyidikan. Penyidikan itu serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa. Peristiwanya saja belum terang. Apakah ini pidana apa bukan? Belum terang. Nah, kalaupun misalnya bukan pidana, ini kecelakaan. Kecelakaannya tunggal apa adu begini. Kalau pidana, pidana apa? Belum ada yang mengatakan, oh ini pembunuhan.
Alat Oke. buktinya yang terang-terang pembunuhan nggak ada. Jadi ini dulu yang menjadi masalah. Dan saya yakin hakim tidak cermat. Jadi Oke. unsur ketiga untuk PK betul dan ini Iya. harus dikabulkan. Artinya begini Pak Susno, Anda juga mengatakan berarti ada kesalahan berjamaah dari institusi penegak hukum pada saat itu yang diamini oleh lembaga peradilan. Nah, ini pengadilan hakim yang Iya. mengadili. Begitu ya Pak Susno ya? Nggak usah saya katakan begitu, berita acara sudah ngomong. Oke. Karena apa? Ya berita acara udah ngomong. Saya udah baca berita acara tebal itu. Oke. Dari mana nama 11 tersangka yang menjadi terhukum sekarang itu dari Rudiana. Dari mana Rudiana dapat itu? Dari yang namanya Aib. Dari mana Aib dapat itu? Dari melihat jarak 100 meter. Oke. Nah, kita udah kacau sak Nusantara oleh Aib. Oke. Sehingga Aib ini menjadi aib. Oke, baik Pak Susno. Saya kembali ke Ibu Titin. Ibu, saya juga mendengar informasi bahwa pihak dari Anda juga berencana menghadirkan ahli ex pejabat Polri di sidang PK. Saya ingin tanyakan apa dasarnya jika memang ada rencana itu dan kalau mereka mau, sebenarnya seberapa besar mereka bisa memberikan keterangannya untuk sidang PK yang sedang berjalan saat ini untuk Saka Tatal, Bu Titin? Saksi yang akan dihadirkan juga tim kami memohonkan kepada Bapak Susno Duaji. Karena apa? SOP yang paling tahu di kepolisian adalah Bapak Susno Duaji. Oke. Karena Bapak juga pernah memiliki jabatan penting. Kalau kami kan orang luar, orang sipil yang tidak paham sebetulnya apa sih yang terjadi apabila menemukan perkara seperti ini. Yang paling paham tentu saja anggota-anggota kepolisian, apalagi pejabat yang pernah memiliki posisi yang luar biasa seperti Pak Susno. Oke, ini artinya tetap diupayakan untuk bisa menjadi ahli nanti di PK begitu ya Bu Titin ya? Iya, betul. Oke, nah nanti saya juga akan minta tanggapan dari Pak Susno nih, karena tadi Bu Titin sudah langsung di kesempatan ini juga apakah Pak Susno juga bersedia untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang PK, tapi jangan dijawab dulu Pak Susno setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Ya, masih membahas soal upaya PK yang dilakukan oleh salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini sudah bebas Saka Tatal. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, tadi Ibu Titin secara langsung di Sapa Indonesia Pagi kesempatan ini langsung meminta untuk Pak Susno agar bisa memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang PK. Bagaimana sejauh ini permintaan ini menurut Pak Susno? Pertama, saya dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas permintaan ini. Saya sudah dianggap sebagai ahli. Saya ini praktisi ya. Kalau keahlian kan ada strata tersendiri dan ada pengakuan itu keahlian. Saya praktisi ya. Ya. Nah kemudian yang kedua, saya izinkan untuk suara-suara saya bisa untuk yang lain gitu, apa yang saya katakan. Tidak hanya untuk Saka Tatal saja. Oke. Saya akan memposisikan bahwa saya juga bisa bersuara untuk yang 6 di dalam dan bisa bersuara untuk kasus-kasus lain gitu. Jadi saya akan berada di tengah-tengah. Terima kasih dengan segala hormat dengan doanya dan saya yakin Saka Tatal akan dikabulkan PK-nya. Kalau nggak dikabulkan saya berani bertanya. Coba hakim yang menyidangkan perkara ini buktikan bahwa ini adalah kejahatan pembunuhan. Dia kita suruh buktikan. Buktikan bahwa ini adalah pembunuhan berencana dan perkosaan. Bisa nggak hakim yang menyidangkan buktikan? Kalau tidak bisa membuktikan, kejahatannya saja nggak ada, harus dibebaskan. Kalau dia berdalih no pom ini, hukum tertinggi di seluruh dunia ini adalah keadilan. Oke. Artinya Anda belum bisa mengiyakan permintaan ini begitu ya Pak Susno ya? Saya ucapkan terima kasih dan saya senang sekali, saya bangga, saya doakan, tetapi ada kepentingan yang lebih besar lagi. Oke, baik. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, Ya. Anda melihat permintaan Ibu Titin untuk bisa menghadirkan seorang ahli, tapi Bu Titin berharap tidak hanya ahli, namun juga seseorang yang pernah berada di institusi Polri begitu bisa memberikan keterangan dalam sidang PK. Bagaimana menurut Anda ini? Ya, kalau menurut saya kurang perlu ya. Karena di sini kalau yang disampaikan Bu Titin itu dalam taraf sebagai bentuk penyelesaian perlindungan hak asasi manusia. Sebagai penyidik harus melindungi penegakan hukum hak asasi manusia. Seperti pra peradilan kemarin. Itu bagus kalau Pak Susno dihadirkan. Salah itu. Tapi kalau dalam hal
PK itu bukan eksaminasi tapi investigasi. Iya. Sudah bicara bukti. Nah itu loh. Buktinya apa? Ketujuh ini sebagai pelaku. Gitu loh. Memang betul tadi saya sampaikan dalam teori kriminalistik itu ada 8 pertanyaan. Di mana terjadinya, kapan, alatnya apa, dan sebagainya. Terakhir ada siapa pelakunya. Nah, pertanyaan yang diskusikan tadi sebetulnya siapa pelaku seandainya itu terjadi pembunuhan. Ini yang saya kira hari ini yang sampai sekarang belum ketemu. Dari teori Insakleng Insulak itu satu pertanyaan yang sulit itu ada siapa pelakunya. Kalau itu memang ternyata misalkan bukan pelaku tidak pidana, selesai. Misalkan oh ini kaitannya kecelakaan, selesai. Tapi karena ini ada dugaan tidak pidana, berarti ada pelaku. Nah sekarang pertanyaannya, siapa pelaku dari korban yang bersangkutan? Disinilah yang perdebatan tiap hari terakhir itu untuk menentukan siapa pelakunya. Sehingga sampai salah tangkap, salah dan sebagainya itu sampai hari ini seperti itu. Ini teori yang paling sulit untuk menentukan siapa pelakunya. Begitu Mas. Oke. Sebelum saya ke Pak Jutek, saya ke Bu Titin dulu untuk meminta tanggapan. Tadi Pak Susno sudah berterima kasih kepada Bu Titin, tapi sepertinya ada kepentingan yang tidak bisa memungkinkan untuk Pak Susno memberikan keterangan di sidang PK. Bagaimana Bu Titin? Ya walaupun misalnya saya bukan masalah ketidaksiapan Pak Susno, tetapi karena memang Bapak memiliki kepentingan, saya juga sangat menghormati apa yang Bapak sampaikan. Tetapi walau bagaimanapun apa yang Bapak sampaikan di media, kemudian juga saya pernah beberapa kali bertemu dengan Bapak, luar biasa bagi kami, ini menjadi support yang luar biasa untuk PK Saka. Terima kasih Bapak yang sudah menguatkan kami semua, Pak. Sudah menguatkan kami semua. Terima kasih, Bapak. Oke, saya ke Pak Jutek kalau begitu. Ini masih dalam upaya PK juga para terpidana yang saat ini masih berada di dalam jeruji besi begitu ya. Pak Jutek, kemarin Anda juga dalam ikhtiar menyusun agenda PK ini, mengajukan PK, pihak Anda melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim yang notabene adalah ayah dari korban Eki. Menurut Anda langkah ini juga bisa menjadi bagian dari upaya PK yang diajukan ini bisa dikabulkan, Pak Jutek? Oh ya, jelas Mas Radi. Ya, ini kan kami sebenarnya kenapa terakhir melaporkan Rudiana ya sebagai pribadi karena dia membuat LP form dengan model B ya. Nah, kemudian kenapa kita terakhir kita mau nunggu dulu sebenarnya hasil pemeriksaan internal oleh Propam dan Irwas kemarin. Setelah dinyatakan diumumkan tidak ada pelanggaran etika dan juga profesi, sedangkan keterangan Rudiana ini kan yang sangat penting buat kami, satu-satunya pintu masuk ya kami harus laporkan. Kan gitu kan. Nah, menurut saya kalau yang lain kami mulai dari kami melaporkan Pasren dengan Kavi. Kenapa kami laporkan Pasren dan Kavi? Karena peristiwa itu kan para terpidana klien kami ini mengaku malam itu mereka ada di rumahnya Pak RT bersama dengan Kavi, sedangkan Kavi dan Pasren dengan Kavi membantah. Kemudian kami laporkan Dede dengan Aib. Kenapa kami laporkan? Karena Aib dan Dede inilah yang mengaku melihat di lokasi ada tawuran dan memberikan informasi ke Ibtu Rudiana. Kami cek pemilik warung yang diakui oleh Aib dan Dede malam itu ada di sana. Dia sudah memberikan kesaksian tertulis kepada kami, tidak melihat dan pastikan bahwa warung itu malam itu dia buka tidak ada tawuran dan tidak ada Aib dan Dede. Dan juga saksi-saksi yang lain kami cek ada di sepanjang jalan itu tidak melihat. Kan gitu kan, bahwa ada peristiwa tawuran itu. Dan banyak hal lah, kalau memang betul batu berserakan, dan yang lain, Pak Susno nanti bisa lihat lah ya, datang TKP pertama ini kan Polsek Talun, dilanjutkan dengan unit Laka Polres Cirebon, bukan kota ya, Polres Cirebon. Kalau memang ada batu berserakan, dan itu ada tawuran, apalagi ada tuka tusuk, mustahil akan dinyatakan laka tunggal. Ya kan? Sebodoh-bodohnya mustahil. Kenapa Rudiana kita laporkan? Berdasarkan keterangan yang dia buat. Dan dia menangkap awal itu tanpa ada bukti loh. Langsung berdasarkan telepon dari Aib pukul 16. Dia datang ke SMP 11. Dia lakukan penangkapan terhadap 8 orang. Diintrogasi sendiri. Lalu dia
dengan pengakuan daripada tersangka ya terpidana, ada unsur penyiksaan, ada unsur intimidasi, ada unsur kekerasan di dalamnya, ya ini yang kita laporkan. Pengakuan karena terpaksa inilah yang akhirnya muncul 11 nama yang kami juga dengar dari Sudirman katanya dia ini kan. Ya nggak apa-apa, kita buktikan saja. Itu kan semua muncul akibat dari tekanan pemeriksaan yang dilakukan tanpa ada bukti awal. Bagaimana seorang polisi ya kan bisa menangkap orang walaupun istilahnya katanya ada mengamankan apa segala macam. Ya kalau diamankan itu langsung ke kantor polisi, diserahkan ke reskrim, bukan ke unit narkoba dulu. Dia bertindak, kami simpati lah dia sebagai ayah korban dari peristiwa ini. Tapi menurut kami dari rangkaian-rangkaian yang ada, kami tambah yakin bahwa ya itu yang Bang Oto katakan, kami juga sudah hampir pada kesimpulan ya bahwa sebenarnya peristiwa pembunuhan itu boleh kami sampaikan, sebenarnya boleh kita periksa ulang ada apa tidak gitu kan, karena dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi yang kami makin dalami, yang makin kita pelajari, hasil visum pertama, hasil visum kedua dan selanjutnya, dan kami sudah bertemu banyak lah orang kan gitu kan, tim kami ini kan terus ke lapangan ya, bertemulah banyak orang. Singkat cerita ya Mas Radi ya, contoh nih, contoh yang paling nyata. Waktu dia malam kejadian itu, ketika laka itu terjadi hanya dalam tempo sekian menit, ya 10 atau 15 menit itu sudah kumpul orang rame. Itu yang Pak Susno tadi katakan. Dan sudah nyampe ke Polsek Talun itu laporannya. Kalau betul peristiwa itu yang sekian lama, lebih dari 1 jam, pikir saya peristiwa itu kalau terjadi betul, karena dituduh beberapa orang perkosa dan lainnya, itu kan peristiwanya ketika mereka nongkrong di SMP 11, lewat si Eki dan Vina, ditimpuk pakai batu, katanya mereka kejar-kejaran sampai kepada flyover, di flyover berhasil dipepet, lalu dipukulin di sana, lalu dibawa kembali ke SMP 11, di depannya ada tanah kosong, disitulah tindak pidana itu terjadi. Kan gitu kan, dan sekian lama ada timbul. Kalau itu terjadi, mustahil sepanjang peristiwa itu nggak ada yang lewat di mana, di flyover, dan nggak ada warga kumpul di situ, sempat terjadi perkosaan. Ini hal-hal ini yang kami coba tanya secara logika lah ya, nggak usah pinter-pinter kita gitu, nalar gitu kan. Apakah wajar? Mungkin Pak Susno bisa jawab itu gitu kan, gitu loh. Ya, bagaimana Pak? Saya juga minta pendapat langsung ke Pak Susno. Bagaimana nih Pak Susno langkah kuasa hukum para terpidana ini melaporkan Ibtu Rudiana sejauh ini? Iya, itu sudah benar. Oke. Sudah benar. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak. Nah, peristiwa pembunuhan itu dibuat-buat oleh Rudiana bersama Aep. Aep itu balas dendam. Mengapa balas dendam? Karena dia sering digerebek, bawa perempuan dan narkoba di tempat cucian itu. Jadi ini, udahlah, saya yakin ini peristiwa pembunuhan itu kecil sekali kemungkinannya. Jadi yang ada itu ya kecelakaan lalu lintas yang lebih besar ke sana. Jadi kembali ke cerita awal berarti ya? Bukan ke cerita awal. Awal itu udah benar, mereka sudah memakamkan dan sebagainya. Makanya perlu Polres Cirebon, bukan kota ya, menjelaskan tentang kesimpulan dia ini adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, dan kalau memang TKP-nya di situ, ini kan Profesor Ibnu paham betul ini. Lukos deliktinya udah salah, bukan masuk Polresta. Kemudian segala macam udah keliru semua lah. Ini Polres Cirebon yang nangani. Dia udah tangani laka lantas. Nah, makanya saya berkali-kali katakan dalam video saya, mari kita kembali ke titik nol. Titik nol itu awal lagi. Diruntut dari awal, apa penyidikan itu? Cek dulu peristiwanya ini apa sih, pidana apa bukan. Ya kalau peristiwanya saja nggak bisa, nggak tahu, ya dibuat aja peristiwanya pembunuhan. Akhirnya kebohongan 1, kebohongan 2, kebohongan 3, sampai kebohongan 100 tambah gede dia. Ya, bicara soal kembali ke titik nol Pak Susno, Kabar Eskrim saat ini juga Komjen Wahyu Widada mengatakan sudah memberikan juga asistensi kepada Polda Jawa Barat untuk langsung menangani kasus ini, kasus Vina ini, langsung memberikan asistensi begitu, dan juga pengawasan. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini juga menjadi langkah baik dari Mabes Polri untuk langsung hands on dalam kasus ini?
Ya bagus ya, tetapi kita tidak jelas ya, itu masih terlalu normatif ya. Mestinya dia, mari kita asisten sini ke Polda Jawa Barat, kita mulai dari awal untuk menyelidiki peristiwa ini peristiwa apa. Setelah tahu peristiwa apa, baru mencari kalau ini pidana siapa pelakunya, kalau ini bukan pidana apa tindak lanjutnya. Korban harus dipikirkan, karena kalau ini bukan peristiwa pidana, kecelakaan lalu lintas berarti terkait dengan asuransi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita tidak jelas. Kalau Kapolri ngomongnya normatif juga, harus dituntaskan, transparan, sama dengan presiden. Tapi tak ada target, tak ada mau diapain. Oke, ya Prof. Hipnu, bagaimana Anda melihat ini? Sepertinya kalau kata Pak Susno ya ini bukan peristiwa pidana begitu. Ya, karena ini ada dugaan-dugaan yang teman-teman mengajukan PK bukan peristiwa pidana, maka sekaligus sebagai bentuk evaluasi ekshumasi ulang jenazah Eki dan Vina. Diaudit kedokteran forensik yang independen. Apakah ini lukanya luka karena pembunuhan? Kalau pembunuhan, benda yang dimungkinkan apa? Benda tajamnya kemungkinan bentuk apa? Kedalamannya seperti apa? Kalau ini laka lalu lintas yang bagaimana? Ini bisa dilihat sebetulnya. Kalau pembunuhan, tingkat ketajaman itu masuk. Kalau laka kan bendanya apa? Benturannya gimana? Bagaimana 8 orang itu? Masa sih pengeroyokan 8 orang kan keji sekali itu kan terjadi. Pengeroyokan paling 2 atau 3, ini 8 loh Mas. Nah, itu logikanya sudah nggak mungkin seperti itu. Nah, karena itu sebagai scientific crime investigation eksaminasi ulang, baik Vina maupun Eka sebetulnya luka yang terjadi luka lalantas atau luka pembunuhan. Kalau luka pembunuhan itu karakteristiknya jelas, kedalamannya juga jelas, alatnya juga jelas. Saya kira masih bisa terbaca lah untuk 8 tahun ini. Dengan kedokteran forensik yang sudah canggih seperti itu akan dibuka ulang sehingga sampai tidak berlarut-larut seperti ini. Oke, Mas. Baik. Ini yang upaya-upaya yang akan dilakukan juga mungkin bisa dilakukan begitu ya. Ini sekaligus masukan kepada institusi kepolisian memang kalau memang mau kembali seperti Pak Susno bilang tadi ke titik nol, menyertakan atau melibatkan kembali orang-orang yang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada awal kasus ini terjadi begitu. Terakhir saya ingin ke Bu Titin dan juga Pak Jutek, ke Bu Titin dulu. Bu Titin saat ini sedang bersama Saka Tatal juga. Mohon maaf, bisa juga kita bicara dengan Saka. Apa harapan Anda jelang PK, Saka? Kalau dari harapan Saka kan tidak pernah melakukan apa yang ditujukan, Pak. Jadi Saka tuh yakin betul bahwa Saka itu tidak melakukan. Dan ingin membersihkan nama baik Saka. Tidak lebih dari itu, Pak. Tidak lebih dari ingin memulihkan nama baik bahwa Saka hanya masyarakat biasa yang tidak terlibat peristiwa pidana apapun begitu ya Saka ya? Ya. Oke. Ada persiapan khusus Saka jelang sidang PK? Kalau persiapan khusus Saka diserahkan semua ke Ibu Titin ya Bu ya? Ya, kalau saya sih hanya gini, Bu. Saka kan kenapa kita harus saya mementingkan banget hari ini harus datang ke LPSK untuk pemeriksaan psikologi, karena gini, Saka tuh kalau misalnya saya minta Saka cerita masa lalu, jangankan saya yang minta, apalagi orang lain yang minta itu dia marah banget, dia nahan marah, saya khawatir gitu kan, ini jangan-jangan anak merasa dendam ya gitu kepada institusi tertentu, saya khawatirnya begitu. Jadi apalagi menjelang sidang PK kan saya juga butuh sekali dia dalam kondisi tenang. Kebetulan sekali memang hari ini kita diundang oleh LPSK untuk tes psikologi gitu terhadap permohonan yang kita ajukan. Oke, ini juga jadi bagian dari upaya PK juga dan melihat kondisi psikologis Saka yang Ibu Titin utarakan tadi ya Bu ya, sehingga ya kalaupun ada rasa dendam ini bisa diredam begitu kira-kira oleh Saka sendiri. Terakhir ke Pak Jutek, sebelum saya tutup, Anda yang ingin Anda sampaikan soal upaya terpidana lain juga yang saat ini sedang berproses PK-nya.
Ya, Mas Radi, kami lagi berjuang menghadirkan kalau caranya kami adalah dari hulu baru ke hilir lalu PK. Kami mau buka peristiwa ini, rangkaian itu kami ingin buktikan dulu. Peristiwa yang seperti Pak Susno sampaikan itu ada apa tidak? Ya. Ya, kami mau analisa. Itu sebabnya kami uji dari 3 LP kami terhadap Pasren dan Kavi, terhadap Aib dan Dede, dan terhadap Rudiana. Karena ini semua ini adalah sangat penting kita uji, biarlah Polri bekerja. Kami laporan LP kami sudah diterima. Tentu apapun hasilnya, tim kami pasti akan diundang oleh Barreskrim Mabes Polri. Mau SP3, mau naik sidik, mau apa, pasti tim kami diundang dan mereka melakukan penyelidikan. Ya, kami tunggu saja. Disitulah kesempatan kami untuk memberikan masukan kepada institusi Polri. Kami berharap institusi Polri ini dapat melakukan ini dengan baik ya, dengan transparan seperti yang disampaikan Kapolri dan juga Kabak Reskrim. Kami berharap sekali ini bukan menyangkut dan merusak nama baik polisi, bukan. Tapi ini kami melihat semata-mata ulah oknum. Ulah oknum ini justru polisi ketika mengungkap ini akan luar biasa, kami apresiasinya. Bahwa tidak pandang bulu. Kami kemarin ketika mau bikin LP kepada Rudiana, kami udah was-was. Perhitungan kami ini nggak akan diterima nih, karena menyangkut anggota polisi. Bukti bahwa polisi transparan dan luar biasa, laporan kami diterima, Pak Susno, Bang Susno. Ya kan? Ini bukti bahwa polisi kita ini, lembaga ini di bawah pimpinan Kapolri, Bapak Listio Sigit dan juga Pak Kabak Reskrim. Ini luar biasa. Kita langkah awal yang sudah sangat luar biasa, kami berterima kasih lah kepada Kabak Reskrim yang sudah menerima laporan kami, gitu kan. Awalnya kami was-was bahwa laporan ini kan menyangkut anggota polisi, wah ini jiwa kopsnya nih akan melindungi. Ternyata tidak diterima laporan kami. Jadi biarlah proses itu berjalan, kita sama-sama melihat, mudah-mudahan ya kan, bahwa fakta sebenarnya akan terungkap. Itu aja harapan kami, Mas. Dan bravo lah buat Polri ya, bahwa ini bukan institusi ya, juga kepada yang lain, tapi kita memperbaiki apa yang kira-kira salah dilakukan oleh oknum-oknum pada tahun 2016 yang lalu. Terima kasih. Ya, sekarang kan halayak semua matanya tertuju kepada Polri, tapi sebenarnya yang punya kesalahan luar biasa itu bukan Polrinya, tapi individu-individu yang ada di dalamnya. Iya, oknum-oknum. Kadang-kadang makanya kami laporkan Rudiana itu, Mas Radi, kami laporkan Rudiana tidak memakai pangkat IPTU. Kami laporkan itu adalah Bapak Rudiana, gitu loh, kan gitu. Baik, ini dari pembicaraan kita hari ini juga dapat disimpulkan sementara ada pertanyaan kembali, sehingga PK ini nanti juga mempertanyakan apakah ada atau tidak peristiwa pidana dalam kasus Vina dan Eki ini sebenarnya. Nah, kita akan ikuti terus. Nanti pada Rabu pekan depan juga Saka Tatal akan menghadapi sidang PK. Hasilnya juga akan kita ketahui bersama nanti. Dan juga upaya atau ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Jutek dan juga kawan-kawannya untuk mengadvokasi para terpidana saat ini untuk terus juga berupaya mengajukan PK juga kita akan terus kawal. Baik, terima kasih. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina Jutek Bongso, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hidnu Nugroho, dan juga Kabar Reskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu, sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya.